Juli 2007 adalah bulan dan tahun kelam bagi 3 pendaki yang tersesat di Gunung Salak. Siapa yang tak tahu dengan Gunung Salak? Gunung yang dikenal dengan keangkeran dan berbagai hal mistisnya menjadi gunung yang ditakuti oleh sebagian pendaki. Salah satu mitosnya yaitu tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil. Hal inilah yang terjadi kepada 3 pendaki yang memaksa naik ke Gunung Salak hanya bertiga saja. Hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi menimpa ketiga pendaki ini. Mereka disesatkan selama 7 hari di Gunung Salak. Dan naasnya, mereka ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah curug di kaki Gunung Salak ini. Percaya nggak percaya, hal-hal gaib selalu berdampingan dengan kita. Jadikan setiap cerita yang kita sajikan sebagai pelajaran. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Berambut panjang, cantiknya luar biasa, berjalan di lorong penginapan di depan mereka. Leng, lihat tuh. Cantik juga ya, ucap si Bedul. Iya, kayaknya dia mau nginep juga di tempat ini. Tapi kok gak dianterin petugas ya, ucap Oleng. Bedul dan Oleng saling tatap sambil tersenyum. Mulai dah. Jangan mikir yang pada ngeres. Oleng melotot terpaku diam melihat sosok perempuan dengan muka yang begitu pucat. Setengah tubuhnya manusia, namun dari pusar ke bawah merupakan tubuh seekor ular. Perempuan itu menggeram menatap melotot ke arah Oleng, menjulurkan lidahnya yang bercabang seperti seekor ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Juli 2007 yang silam, waktu itu 6 orang siswa SMP Negeri 67 Jakarta meninggal dunia di Kawah Ratu dikarenakan menghirup gas beracun. Kejadian pilu itu tentunya membuat beberapa pihak, khususnya keluarga para almarhum yang meninggal, begitu merasakan duka yang teramat mendalam. Kisah kali ini yang akan bagikan untuk baraya KMS semua adalah kisah nyata yang dialami oleh 3 orang pendaki dari daerah Jakarta yang mengalami kejadian mistis saat mereka bertiga berencana naik ke Gunung Salak ke Kawah Ratu selepas 7 hari pasca kematian tragis di Kawah Ratu. Pertengahan bulan Juli 2007, narasumber kita sebut saja namanya Bedul. Waktu itu Bedul bersama beberapa orang sahabat karibnya yang sudah cukup lama tak bertemu, reunian di rumah Bedul. Bedul waktu itu mengajak 2 kawannya, Miftah dan Oleng, untuk muncak ke Kawah Ratu, berencana
camping selama 3 hari di 3 lokasi yang berbeda. Tujuan utama di hari pertama mereka camping di daerah Curug Nangka, hari kedua di Gunung Bunder, dan hari ketiga baru muncak ke Kawah Ratu sana. 3 orang ini, Miftah, Bedul, dan Oleng pun sepakat. Namun Bedul berkata, "Leng, Tah, kalau naik ke sana, itu kan kita nggak boleh ganjil. Pantrangan soalnya. Kalau naik ke Gunung Salak, para pendaki kelompok ganjil itu nanti katanya bakal mengalami kejadian-kejadian mistis. Bisa-bisa kita celaka, bahkan tersesat di sana," ucap si Bedul. Miftah yang memang seorang pemuda yang begitu alim, ahli ibadah, dan beliau juga anak seorang kiai, hanya tersenyum mendengar ocehan Bedul. "Ya elah Dul, itu kan cuma mitos. Gak perlu percaya sama hal-hal seperti itu. Tapi ya, cari aja lah. Makin banyak kan makin rame," ucap si Miftah. Diaminkan juga oleh Oleng kawannya. Akhirnya Bedul pun berniat mengajak Agus kawannya yang sama-sama hobi naik gunung pula. Maka selepas pembicaraan saat itu, Bedul mengajak Miftah dan Oleng langsung menemui Agus yang tinggal masih di lokasi yang sama. Ketika bertemu dengan Agus, mengajak Agus naik ke Kawah Ratu, Agus pun setuju. Ditambah waktu itu lagi masa libur sekolah. Agus pun ditugaskan oleh Miftah untuk mempersiapkan semua keperluan pendakian ke sana. Sedangkan seluruh biaya Miftahlah yang menanggung pada saat itu. Selepas mengajak Agus, Miftah dan 2 kawannya pun pamitan pulang. Keesokan harinya, Bedul langsung menuju ke rumah Agus menanyakan persiapan naik ke Kawah Ratu. Namun tiba di rumahnya Agus, Bedul terkejut. Saat ia bertemu dengan orang tua Agus, Bedul bertanya, "Tan, si Agus mana?" "Loh, kamu Dul, ada di rumah. Cuma si Agus lagi sakit." "Loh, kemarin kan sehat-sehat aja Tan. Itu si Agus sakit kenapa?" "Gak tahu, kamu lihat aja dah. Badannya panas, demam kayaknya dia," ucap ibunya Agus. Bedul pun masuk ke rumah. Begitu ke kamarnya Agus, memang betul lah, si Agus terbaring di atas ranjang dengan tubuh menggigil. Koyo naplok tuh di keningnya. Benar-benar si Agus ini sakit demam. Bedul pun hanya mengusap dada. "Alah Gus, katanya mau muncak, malah demam kayak gini." "Ya gimana lagi Dul, nih badan tiba-tiba panas, lu cari orang lain aja dah," ucap si Agus. Bedul pun mengangguk paham, lantas pamitan selepas mendoakan Agus agar cepat sembuh. Bedul sekeluarnya dari rumah si Agus, dia pun berpikir, ngajak siapa? Soalnya Bedul ini percaya betul kalau naik ke Kawah Ratu ganjil, itu pasti bakal terjadi malapetaka. Karena belajar dari beberapa kejadian para pendaki lain yang pernah mengalami hal sama. Akhirnya Bedul pun langsung menuju ke tempat Miftah. Kebetulan di sana Oleng pun ada. Selepas mendengar kabar dari Bedul kalau Agus gak bisa ikut karena sakit demam, akhirnya Bedul inisiatif ngajak si Bahong, kawannya Bedul. Sama si Bahong ini suka ngedaki, suka naik gunung. Miftah sih ya setuju-setuju aja. Siapapun yang ikut ya ayo.
Bedul langsung menuju ke rumah Bahong. Bahong tanpa banyak berpikir menyetujui ajakan Bedul, bahkan menggantikan tugas Agus ngepak semua keperluan buat naik ke Kawah Ratu. Singkat cerita, keesokan harinya, hari H keberangkatan ke Kawah Ratu ke Bogor sana, Bedul bersama Miftah dan Oleng pagi-pagi sekitar jam 9 langsung menuju ke rumah Bahong. Waktu tiba di depan rumah Bahong, ibu dari si Bahong ini lagi nyapu di halaman. "Assalamualaikum, Tan." "Waalaikumsalam." Kamu Dul, tumben ada si Miftah sama Oleng juga. Mau pada kemana?" "Ya mau kesini, Tan. Mau nemuin Bahong. Sekalian mau ngasih tahu, nanti habis duhur kita berangkat ke Bogor." "Loh, kalian belum pada tahu?" tanya ibunya Bahong. "Loh, ada apa, Tan?" "Si Bahong tadi pagi kecelakaan. Waktu mau nganterin adeknya sekolah, dia kecelakaan tunggal, nabrak pohon di trotoar. Sekarang dia di rumah sakit, patah tulang dia," ucap ibunya Bahong. Mendengar itu, Bedul tentunya terkejut. Ini udah 2 kali loh. Pertama ngajak Agus, malah sakit demam. Ngajak Bahong, hari H-nya malah kecelakaan. Bedul pun gak habis pikir. Bahkan dalam hatinya, Bedul sudah punya firasat. Waduh, ini kayaknya bakal ada yang aneh-aneh, pikir si Bedul. Akhirnya mereka bertiga pamitan langsung ke RS untuk menjenguk si Bahong. Singkat cerita, tiba di RS langsung menuju ke tempat ruangan Bahong dirawat. Di situ pun Bahong menceritakan kronologi kecelakaan yang dia alami tadi pagi. Akhirnya dengan terpaksa Bedul, Miftah, dan Oleng pamitan ke Bahong, lantas mereka keluar dari rumah sakit. Mereka bertiga langsung menuju ke warung kopi. Duduk diskusi sebentar di sana. Bedul pun mengawali pembicaraan. "Mip, Leng, ini ada yang aneh, Udah 2 kali loh. Agus sakit demam, Bedul, Bahong malah kecelakaan. Nih kita mau maksa ke Kawah Ratu. Kita cuma bertiga loh. Lu pada tahu sendiri kan mitosnya gimana. Kalau 3 orang naik ke Kawah Ratu, nanti ditemani setan. Bisa celaka kita." "Dul, ucap si Oleng. "Masa masih percaya sama yang gituan? Ini udah modern loh. Udah abad 20. Masih aja percaya setan, Dul. Jangan penakut lah," ucap Oleng. Yang padahal si Oleng pun sama penakutnya seperti Bedul. Mendengar pembicaraan kedua sahabatnya, Miftah hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. "Udahlah, niat kita ini kan baik. Cuman mau muncak doang, mau camping ke sana. Gak niat macem-macem. Setan pun, jin-jin di sana gak mungkin lah bakal gangguin kita. Berdoa aja. Kayak yang gak punya Tuhan lu pada," ucap Miftah. Bedul dan si Oleng pun hanya tersenyum saja. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan nekat berangkat ke Kawah Ratu hari itu pula. Singkat cerita, pada zuhur, Miftah, Oleng, dan Bedul langsung menuju ke daerah Bogor. Yang jadi tujuan pertama mereka tentunya ke lokasi Curug Nangka. Namun sangat disayangkan, ketika tiba di daerah Curug Nangka, atau orang sana dulu menyebutnya dengan nama Curug Belong, curug yang memang bukan hanya sekedar curug, tetapi bagi warga setempat, curug itu
mengandung nilai histori yang cukup dalam, di mana menurut beberapa kepercayaan, Curug Nangka yang begitu indah menjadi salah satu destinasi wisata di sana. Di masa lalu, konon katanya pernah dijadikan tempat semedi Prabu Surya Kencana duduk merenung tapakur di sana. Bahkan di hari-hari tertentu, di Curug Nangka itu sering pula dikunjungi dan didatangi oleh para spiritualis lintas agama. Ada yang berzikir di sana, tapakur, ada pula yang semedi. Terkadang ada pula yang datang ke sana melakukan ritual seperti mandi kembang yang entah fungsinya untuk apa. Waktu tiba di daerah Curug Nangka, hujan turun begitu lebat, membuat Miftah, Oleng, dan Bedul langsung berlarian menuju ke sebuah warung kopi di sana. Aduh, apes banget baru juga nyampe malah turun hujan. Gimana nih? Tanya si Oleng. Ya gimana lagi, Dul? Kita istirahat aja lah dulu di warung sambil nunggu hujan reda. Bedul dan Miftah pun setuju. Langsung masuk ke dalam warung kopi, pesan kopi dan makanan ke si pemilik warung. Si pemilik warung langsung memberikan pesanan mereka. Di situ pula Bedul, Miftah, dan Oleng mulai kembali mengatur rencana menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang tak mendukung pada waktu itu. Siapa sangka ternyata hujan tak kunjung berhenti pula. Sampai waktu maghrib, Oleng, Bedul, dan Miftah akhirnya sholat berjamaah di warung kopi itu. Bahkan ketika selesai sholat, Oleng, Bedul sempat berbicara pula dengan si pemilik warung, di mana Bedul bertanya, "Kang, ini sekiranya bisa nggak ya kalau kita ngecamp di Curug Nangka?" "Waduh, kalau saran saya sebaiknya jangan dulu. Ini hujan masih begitu lebat. Khawatir terjadi sesuatu di sana. Takutnya air curug meluap. Sebaiknya malam ini kalian nginap saja di sini," ucap si pemilik warung. Bedul pun ya tak bisa berkata apa-apa. Mereka bertiga pun memutuskan untuk tinggal di sana sampai keesokan paginya. Nah, lagi asik pada ngopi, habis maghrib tuh, habis ngomong sama pemilik warung, tiba-tiba ada orang berlari ke arah mereka. "Assalamualaikum, Bang, tolong," ucap seorang pemuda yang datang dengan raut wajah begitu panik. "Loh, ada apa?" Bang, kawan saya, Bang. Kawan saya kesurupan, Bang." "Astagfirullahaladzim. Di mana?" tanya Miftah. Itu Bang, di warung sebelah," ucap si pemuda itu. "Ya Allah ya Robi. Dul, Leng, kita ke sana yuk." Enggak Mip. Takutlah, kan serem loh kalau ada orang kesurupan." "Ya Allah, masih aja lu berdua pada takut sama yang gituan. Udahlah, ikut yuk," ucap si Miftah. Akhirnya Bedul dan Oleng, walau begitu takut, mengikuti Miftah ke warung sebelah. Tiba di warung sebelah, betullah di situ kawan si pemuda tadi, seorang perempuan, tengah dipegangi oleh beberapa orang. Terlihat si perempuan ini bertingkah begitu aneh. Matanya melotot, mukanya terlihat begitu garang, terus menggeram, dan tubuhnya meronta-ronta seolah berontak ingin lepas dari kekangan mereka. Namun orang-orang di situ terus memegangi si perempuan. "Assalamualaikum," ucap Miftah. "Waalaikumsalam. Tolong kawan saya, ucap salah satu orang di sana, teman si pemuda tadi. Miftah pun mengangguk. Namun ketika Miftah mendekat,
diikuti Bedul dan Oleng, itu si perempuan langsung melotot ke arah mereka bertiga. Apa? Mau apa kalian? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kalau kalian tidak ingin celaka. Ucap sosok yang merasuk ke tubuh si perempuan. Melihat itu, Bedul dan Oleng yang memang penakut langsung lari tunggang langgang balik ke warung kopi, menyisakan Miftah sendiri dengan orang-orang yang berkerumun di sana. Namun Miftah tak gentar. Miftah menatap tajam ke arah si perempuan yang kesurupan, yang terus menggeram dan melotot. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Tanya Miftah. Namun perempuan itu hanya mendelik, bahkan tertawa seolah menertawakan dan menyepelekan si Miftah. Miftah lantas membaca doa-doa. Namun anehnya, ketika doa-doa dibacakan oleh Miftah, bukannya sembuh, tuh yang kesurupan malah semakin menjadi-jadi. Menggeram tiada henti terus melotot ke si Miftah. Pergi kamu, jangan ikut campur. Sosok itu terus-terusan berkata seperti itu, menyuruh Miftah pergi dari hadapannya. Miftah tak gentar. Langsung Miftah pun membaca ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, perempuan itu malah semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya si ibu pemilik warung berkata, "Aduh, kalau kayak gini mah, Kang, tolong panggilin Ustadz Ucup," ucap si pemilik warung. Nah, si orang yang disuruh manggil Ustadz Ucup, warga di situ, akhirnya mengangguk dan langsung pergi memanggil Ustadz Ucup yang merupakan seorang ustadz muda di daerah sana, yang katanya sering nih menangani kasus-kasus seperti itu di sekitaran Curug Nangka. Singkat cerita nih, tak lama kemudian Ustadz Ucup pun datang. Nah, di sini sosok yang merasuk ke tubuh si perempuan seperti yang tahu kalau itu Ustadz Ucup. Begitu Ustadz Ucup datang, perempuan itu seperti yang ketakutan. "Assalamualaikum." "Astagfirullahaladzim. Saha maneh? Di mana maneh?" ucap Ustadz Ucup bertanya. Namun perempuan itu dengan raut wajah yang terlihat seperti ketakutan menggeram, seolah ingin menjauh dari sosok Ustadz Ucup. Ustadz Ucup mendekat, lantas mengusap wajah si perempuan yang kesurupan. Terus dia berdoa. Yang tak lama, sosok yang merasuk ke tubuh si perempuan itu pun keluar. Si perempuan jatuh terduduk lemas. Begitu membuka mata, dia tersadar dalam kondisi linglung kebingungan. Melihat itu, Ustadz Ucup pun langsung mengucapkan hamdalah, diikuti semua orang termasuk Miftah. Sedangkan Miftah sendiri, selepas melihat situasi sudah terkendali, dia pun langsung menyusul ke tempat Oleng dan Bedul. Setibanya Miftah menemui Bedul dan Oleng di warung kopi, Bedul pun lantas bertanya sambil menenteng gelas berisi kopi dingin intisari. "Mip, gimana tuh yang kesurupan? Aman?" "Aman, Dul." "Ngapain juga kalian berdua malah lari?" "Ya elah Mip, serem tahu. Lihat aja tuh waktu tadi kesurupan. Tuh perempuan, kelakuannya udah kayak setan." Amit-amit," ucap si Oleng sambil menyeruput minuman keras yang dia bawa. "Kalian ini dari dulu nggak pernah berubah, masih aja doyan mabok," ucap si Miftah. Namun Miftah ini tak marah dengan kedua kawannya, karena bagi Miftah bersahabat itu dengan siapa saja. Yang penting dia terus mengingatkan dan berusaha mengajak kedua kawannya agar berhenti dari kebiasaan mereka meminum minuman keras, walaupun susah.
Bedul hanya tersenyum kecil sambil menyeruput kembali di genggaman tangannya. Mip, lantas gimana nih? Apa kita mau survei langsung ke sana malam ini juga? Gak mungkin. Kan kata si AA, kita ini gak boleh pasang tenda di Curug Nangka. Lu tahu sendiri kan, lokasinya di pinggiran sungai. Kalau hujan gede kayak gini, pasti meluap tuh curug. Kita nginep aja lah di sini, ucap si Miftah. Akhirnya Bedul dan Oleng pun setuju. Miftah terus melanjutkan ngobrol dengan kedua sahabatnya sampai akhirnya mereka bertiga pun tertidur lelap di sana. Nah, keesokan paginya, Miftah dan Oleng di hari kedua rencana 3 hari pendakian mereka. Mereka bertiga pun jalan-jalan menuju ke Curug Nangka. Betullah kata si pemilik warung. Karena ketika tiba di lokasi Curug Nangka, wah, bener juga ya. Kalau kita maksa ngecamp di sini, wah, celaka kita. Terus gimana? Mau lanjut ke Gunung Bunder? Gak taulah, kita balik aja dulu ke warung, ajak si Miftah. Selepas cukup lama, mereka bertiga menikmati suasana pagi di Curug Nangka. Mereka pun akhirnya balik kembali ke warung. Namun, apes kembali mereka alami. Mereka yang awalnya dari Curug Nangka niat mau ngecamp di Gunung Bunder. Namun siapa sangka hujan kembali turun pada waktu itu, membuat Miftah, Oleng, dan Bedul betul-betul gede-gede kepala. Ya Allah ya Robi, ini malah hujan lagi. Gimana dong, Dul? Ya gimana lagi, Mip? Apa mau dikata lah? Tapi Dul, masa iya kita mau nginep lagi di warung kopi? Yang bener aja, ucap si Oleng. Ya udah, kita ngomongnya di warung aja dulu. Balik lagi tuh ke warung si Miftah sama 2 kawannya. Setibanya di warung, Miftah pun akhirnya berdiskusi dan mereka bertiga sepakat membatalkan niat ngecamp di Gunung Bunder. Udah 2 kali nih, 2 kali rencana ngecamp gagal total. Dan Oleng pun menyarankan untuk cari saja penginapan di sekitaran daerah Curug Nangka. Di sana kan tahulah banyak penginapan kan menuju ke Curug Nangka. Lebih dari 2-3 tempat. Nah, Oleng dan Miftah pun selepas hujan agak reda sedikit walau masih gerimis, mereka bertiga pamitan ke si pemilik warung, lantas langsung mencari penginapan untuk menginap malam itu. Mereka bertiga berjalan kaki sambil menikmati suasana. Hujan yang gerimis, hawa yang terasa begitu dingin, tak menyurutkan mereka menikmati hari-hari liburan dan pertemuan selepas begitu lama tak pernah berkumpul lagi. Di perjalanan menuju ke sebuah penginapan, mereka bertiga melewati sebuah rumah kosong. Yang entah kenapa rumah kosong itu ketika dilewati oleh Bedul, Miftah, dan Oleng, mereka bertiga sampai kompak menoleh ke arah rumah. Namun tak ada yang berbicara di antara mereka bertiga. Bedul dalam hati, agak aneh nih rumah. Auranya terasa begitu berbeda. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah penginapan. Tiba di penginapan yang cukup besar, namun dalam kondisi begitu sepi. Bedul berkata, aneh ya, padahal ini kan masa-masa libur sekolah. Tapi kok penginapan sampai sepi kayak gini? Dul, emang lu belum denger? Denger apa? Ucap si Bedul. Si Oleng berkata, Dul, beberapa hari lalu, ya seminggu lalu lah,
Katanya ada korban meninggal di Kawah Ratu. Oh itu, ya tahu lah Leng. Yang anak SMP itu kan, 6 orang yang katanya ngisep gas beracun di Kawah Ratu. Iya, mungkin gara-gara hal itu orang-orang pada malas liburan ke sini. Udahlah, kita langsung pesan kamar, ucap si Miftah. Mereka bertiga langsung masuk ke penginapan. Penginapannya begitu luas. Mereka bertiga celingak-celinguk karena penginapan betul-betul sepi. Tak ada sebatang hidung manusia pun yang mereka lihat. Di tengah kebingungan mereka di lobi penginapan di luar, di depan, tiba-tiba datang petugas nyamperin ke arah mereka bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Ucap si petugas penginapan. Gini Pak, kita bertiga mau check in. Ada kamar kosong nggak? Banyak A. Kebetulan saat ini penginapan lagi sepi. Mau pesen berapa kamar? Tanya si petugas penginapan. Miftah pun pesan 1 kamar dengan kapasitas 3 orang. Oh ada kamar besar dengan kapasitas 3 orang. Fasilitasnya pun begitu komplit. Ada air hangat, air dingin, dan tentunya untuk makan malam dan sarapan pagi itu gratis dari pihak penginapan kami. Ucap si petugas itu. Oleng dan si Bedul mendengar kata gratis, ya tentunya langsung tersenyum. Sedangkan Miftah hanya geleng kepala karena penginapan pun dia yang bayar pula. Berapa Pak? 1 malamnya 300.000. Bisa bayar cash, debit ataupun kredit. Atau pakai kartu juga bisa. Terserah maunya AA semua seperti apa. Ya udahlah, kita bayar cash aja, ucap Miftah, yang langsung membayar biaya penginapan 1 malam. Selepas menyelesaikan urusan administrasi di lobi hotel, mereka bertiga langsung dituntun si petugas menuju ke kamar yang akan mereka tempati. Melewati beberapa lorong menuju ke kamar yang mereka sewa. Betul-betul sepi, gak ada satupun pengunjung hotel, pengunjung penginapan hari itu. Begitu tiba di kamar yang akan mereka tempati, Oleng dan Bedul takjub karena di depan penginapannya ini ada kolam koi. Wah, Leng, enak nih ya. Kita bisa nginum nongkrong sambil lihat ikan koi. Kalian ini mabok aja di pikiran. Nantilah kita masuk kamar dulu, ucap si Miftah. Anak kunci dibuka, lalu si petugas pun mengajak mereka bertiga masuk. Fasilitasnya memang begitu komplit. Ranjang besar tergeletak di dalam. Ada 3 ranjang untuk mereka bertiga. Dan di bagian belakangnya ada seperti dapur kecil. Ada air galon untuk para tamu. Lalu si petugas penginapan pun pamitan kepada mereka bertiga sambil ngasih nomor untuk dihubungi ketika mereka bertiga ada keperluan dengan para petugas di sana. Miftah pun mengangguk paham. Selepas orang itu pamitan, Bedul langsung lompat ke kasur, merebahkan badan. Nah, kalau gini kan enak. Daripada tidur di warung kopi kayak semalam. Tahu kayak gini, dari kemarin lah kita nginep di sini, ucap Bedul. Miftah dan Oleng hanya tersenyum saja. Waktu berlalu, maghrib tiba. Miftah pun mengajak Oleng dan Bedul untuk sholat maghrib berjamaah di dalam kamar. Selepas isya, Bedul dan Oleng pamitan ke Miftah. Mip, kita berdua mau cari warung dulu lah keluar. Biasalah nyari minuman, ucap si Bedul. Kalian bisa nggak sih sehari aja lu pada nggak minum? Ya elah Mip, mumpung lagi liburan nih.
Kan enak tuh minum di pinggir ikan koi. Enak banget suasananya loh. Mana dingin kayak gini, ucap si Bedul. Miftah pun hanya geleng kepala. Akhirnya Miftah pun yang gak mau ditinggal sendiri, ikut dengan mereka berdua nyari warung yang menjual minuman keras. Singkat cerita, selepas membeli minuman, mereka bertiga balik lagi ke penginapan. Botol lantas dibuka oleh Bedul. Air minuman keras lantas dituang ke gelas. Miftah sendiri diajak minum oleh Bedul dan Oleng, dia hanya geleng kepala. Ogah lah, daripada minuman kayak gitu, mending minum bandrek. Yang memang si Miftah lagi pesan bandrek ke petugas penginapan. Selepas bandrek diantarkan, mereka bertiga pun minum dengan minuman masing-masing di pinggir kolam ikan koi. Menikmati suara gerimis di luar penginapan. Menikmati suasana dingin, suasana malam yang mereka isi dengan canda tawa mengenang masa lalu saat dulu tinggal bersama-sama. Nah, lagi pada asik minum, si Bedul melihat seorang perempuan cantik berambut panjang. Cantiknya luar biasa berjalan di lorong penginapan di depan mereka. Leng, lihat tuh. Cantik juga ya, ucap si Bedul. Iya, kayaknya dia mau nginep juga di tempat ini. Tapi kok gak dianterin petugas ya, ucap Oleng. Bedul dan Oleng saling tatap sambil tersenyum. Mulai dah. Jangan mikir yang pada ngeres. Bisa aja kan tuh perempuan udah check-in dari semalam. Jangan mikir yang aneh-aneh lah, ucap si Miftah. Perempuan itu ternyata berjalan menuju ke arah mereka. Bedul dan Oleng itu natap ke si perempuan sampai nggak kedip-kedip. Karena memang kecantikan si perempuan ini luar biasa di mata mereka. Namun Miftah, ketika perempuan itu mendekat, dia langsung memalingkan muka sambil menutup hidung dan mulutnya. Bedul dan Oleng nyangka Miftah takut dosa pandangan sama perempuan. Karena Miftah ini kan anak kiai dan juga guru ngaji dia. Sedangkan Oleng dan Bedul ketika perempuan itu lewat di samping mereka, tersenyum dan menyapa. Nginep di sini teh. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum saja, tak menjawab sapaan mereka berdua. Cantik juga ya Dul. Iya Leng. Lihat tuh. Oh, di situ dia nginep, ucap si Bedul. Yang ternyata menuju ke kamar tepat di sebelah kamar yang mereka bertiga tempati. Perempuan itu terlihat memutar anak kunci, membuka pintu, lantas masuk ke dalam, tidak keluar lagi. Nah, selepas si perempuan itu tak terlihat, udah masuk ke kamar, barulah si Miftah ngadep ke arah mereka berdua. Woi, nyium kagak? Nyium apa, Mip? Bau bangke, ucap si Miftah. Bau bangke? Bau bangke dari mana? Mulut lu aja kali yang bau bangke, ucap si Bedul. Yang ada mah kalian berdua. Lu berdua yang minum, masa mulut gua yang bau bangke, ucap Miftah. Bedul dan Oleng hanya tersenyum saja. Mereka pun lanjut larut asik dalam obrolan. Sampai tak terasa waktu sudah hampir larut malam. Mip, mau tidur duluan? Tidur aja sana. Enggak lah. Takut tuh perempuan nanti ngajak ngobrol, ucap si Miftah. Lah Mip, ketimbang cuma perempuan ngajak ngobrol, ngapain lu takut? Leng, lu kan tahu sendiri, si Miftah ini gak pernah pacaran. Jangankan hubungan sama perempuan, deket sama perempuan aja, dia mah malah lari. Tahu sendirilah anak kiai kayak apa, ucap Bedul sambil tertawa.
Miftah hanya geleng kepala. Sampai akhirnya karena rasa kantuk yang sudah teramat sangat, Miftah pun mengajak mereka masuk kamar untuk tidur istirahat malam itu. Karena besok rencana mau langsung naik ke Kawah Ratu. Mereka bertiga selepas menghabiskan minuman lantas berdiri. Namun ketika berbalik berjalan menuju ke arah kamar, mereka bertiga terkejut. Si perempuan tadi duduk nongkrong di kursi di depan pintu kamar penginapan. Oleng dan Bedul berniat mau mendekati si perempuan itu. Ya udahlah, terserah kalian, asal jangan aneh-aneh dah, ucap Miftah, yang langsung nyelonong masuk ke dalam kamar tertidur lelap. Selepas Miftah masuk, si Bedul mendekat ke arah si perempuan. Teh, sendirian aja teh. Perempuan itu seperti yang bisu, tersenyum menoleh ke arah Bedul, lantas menggagukan kepala. Boleh nggak teh, kalau kita berdua nemenin teteh? Perempuan itu pun mengangguk sambil tersenyum begitu manis. Bedul dan Oleng begitu senang. Gak sia-sialah mereka milih penginapan itu. Ternyata ada tamu perempuan yang cantiknya luar biasa. Nah, Bedul dan Oleng pun duduk pula tuh di samping si perempuan. Nah, ketika sedang duduk di samping tuh perempuan, si Oleng dia nyium bau bangke. Bau bangke bercampur aroma bau kembang. Si Oleng ngomong ke Bedul bisik-bisik. Dul, bau bangke sama bau kembang. Dari mana ya? Udahlah, mungkin bangke tikus, ucap si Bedul. Sedangkan si perempuan yang di samping mereka itu hanya terdiam, tersenyum, tak berbicara satu patah kata pun. Bedul dan Oleng pun agak canggung. Akhirnya mereka berdua ngajak ngobrol tuh perempuan, berusaha mengakrabkan diri. Walau si perempuan ini seolah hanya menjadi pendengar setia, sesekali menanggapi candaan mereka dengan senyuman dan anggukan kepala. Setelah cukup lama, mereka berdua ngobrol, berusaha mengakrabkan diri dengan perempuan cantik itu. Malam memang sudah semakin larut. Perempuan itu pun baru mengeluarkan suara. Izin pamit ya, saya mau tidur duluan, ucap perempuan itu. Sambil tersenyum ke arah Bedul. Bedul tentunya sampai berbunga-bunga melihat senyuman si perempuan. Balas tersenyum, Bedul dan Oleng pun mengiyakan. Si perempuan pun lantas membuka pintu masuk ke dalam kamar penginapan. Nah, anehnya, selepas perempuan itu masuk ke dalam kamar, bau bangke dan bau bunga, bau kembang itu lantas menghilang. Aduh, kok jadi merinding gini ya, Dul? Kenapa sih, Leng? Bau bangke sama bau kembang kok hilang ya? Masa iya bau bangke dan bau kembang tadi itu berasal dari tubuh si teteh cantik itu? Shh, jangan ngomong sembarangan. Nanti kalau kedengeran gak enak loh. Bisa marah dia. Udah yuk, tidur aja. Udah malam pula, ucap Bedul, yang langsung ngajak Oleng masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, melihat si Miftah sudah ngorok tertidur begitu lelap. Oleng dan si Bedul lantas menyusul ikut tertidur pula. Singkat cerita, Oleng waktu itu dia keluar dari penginapan. Oleng berniat jalan-jalan sebentar. Namun ketika sedang berjalan, Oleng pun berhenti tepat di depan rumah kosong yang kemarin mereka lewati ketika menuju ke penginapan.
Oleng penasaran. Penasaran dengan rumah kosong itu. Oleng pun lantas berjalan menuju ke halaman. Tiba di halaman, Oleng celingak-celinguk berusaha mengintip ke dalam rumah kosong. Namun di tengah Oleng yang sedang memperhatikan rumah kosong di depan halamannya, tiba-tiba ada suara di samping Oleng. Ujang, nyari siapa, Jang? Astagfirullahaladzim. Loh, sejak kapan ada nenek-nenek? Pikir Oleng. Karena tiba-tiba muncul nenek-nenek bongkok pegang sapu di samping Oleng. Ada apa, Jang? Nyari siapa? Sambil tertawa si nenek itu bertanya ke arah Oleng. Anu nek, nganu nek, anu apa, Jang? Enggak, Nek. Lagi jalan-jalan aja, Nek. Oh, lagi jalan-jalan. Ujang teh dari mana? Mau kemana? Jalan-jalan aja, Nek. Jalan-jalan, ucap Oleng yang tergagap-gagap ketika ditanyai oleh nenek tua yang muncul tiba-tiba. Terlebih lagi, ketika berbicara dengan si nenek tua ini, bulu kuduk Oleng meremang. Oleng pun mencium aroma kemenyan bercampur kembang 7 rupa dan bau bangke yang seolah berasal dari tubuh perempuan tua di depannya. Ya sudah atuh, mampir dulu. Mau minum kopi atau air teh atau air putih, ucap si nenek sambil mengajak Oleng mampir ke rumah kosong itu yang ternyata rumah si nenek tua. Gak usah, Nek, gak usah ngerepotin. Ya tidak merepotkan. Toh hanya sekedar kopi dan air teh saja. Ayo, ikut nenek masuk. Oleng pun akhirnya mengikuti si nenek bongkok ini masuk ke dalam rumah. Pintu dibuka, Oleng mengekor di belakang. Jang, sok duduk dulu di sini. Nenek mau bikin kopi dulu. Nenek itu pun meninggalkan Oleng duduk sendiri di ruang tamu. Oleng menatap ruangan tamu yang cukup besar itu. Begitu bersih, asri, bikin betah. Ditambah lagi suasana pekampungan yang begitu kental terasa. Namun Oleng tak mengerti dari mana aroma kemenyan, kembang 7 rupa, dan bau bangke tadi. Karena ketika si nenek pamitan ke dapur buat kopi, bikin kopi itu, bau itu pun seolah hilang mengikuti si nenek tua. Perasaan Oleng udah mulai gak biasa. Ditambah lagi sekujur bulu di tubuhnya meremang semua. Suasana ruang tamu yang memang agak sedikit lembab, Oleng menyangka ya karena di daerah pegunungan, pekampungan. Tak lama terdengar suara deheman si nenek tua beserta langkah kakinya yang agak terseok-seok masuk kembali ke ruang tamu membawa nampan secangkir kopi yang dibuatkan untuk Oleng. Sok, Jang, diminum kopinya. Iya, Nek, makasih, Nek. Si nenek tersenyum duduk di seberang Oleng, terhalang oleh meja. Kopi mengepul di depan Oleng belum Oleng sentuh. Nenek tua itu tersenyum dengan tatapan mata yang begitu lembut. Lantas si nenek tua bertanya, Ujang teh dari mana? Mau kemana? Saya dari Jakarta, Nek. Ya mau liburan saja ke daerah sini, Nek. Oh, sepertinya Ujang dan kawan-kawan teh mau pada naik ke Kawah Ratu. Terkejut Oleng. Kok si nenek tua ini tahu kalau dia dan 2 kawannya mau naik ke Kawah Ratu? Loh,
Aneh, kok si nenek tahu gua mau ke Kawah Ratu? Jangan terkejut, Ujang. Jangan takut. Iya, Nek. Kawan-kawan saya masih tidur di penginapan, Nek. Oh, masih di penginapan. Nek, mau tanya, Nek. Apa bener, Nek? Beberapa waktu lalu ada yang meninggal di Kawah Ratu, Nek. Iya, ada yang meninggal. 6 orang siswa yang camping di dekat Kawah Ratu meninggal dunia karena mencium aroma gas beracun dari Kawah Ratu. Sebaiknya Ujang urungkan niat ke Kawah Ratu. Lebih baik balik lagi ke Jakarta. Kawah Ratu sedang tidak baik-baik saja, ucap nenek tua itu, memperingatkan Oleng agar lebih baik balik saja ke Jakarta. Karena kata si nenek tua, Kawah Ratu lagi nggak baik-baik aja. Oleng pun tersenyum. Iya, Nek. Nah, nanti saya ngomong sama kawan-kawan, Nek. Sok, Jang, diminum kopinya, mumpung masih panas. Oleng pun tersenyum, lantas mengambil cangkir kopi, langsung dia minum. Kopi hitam buatan si nenek tua. Kopi liong khas Bogor. Nah, selepas selesai ngopi, si Oleng pun pamitan. Nek, pamit dulu ya, Nek. Mau balik ke penginapan, nemuin kawan-kawan. Iya, nenek juga mau ke kebun nyari kayu bakar, ucap si nenek tua. Yang sama-sama ikut berdiri dan keluar dari rumah itu. Oleng berjalan keluar terlebih dulu, diikuti si nenek bongkok sambil langsung menutup pintu. Klek, kedenger tuh pintu ditutup. Nenek tua terdengar berjalan di belakang Oleng. Oleng pun terus berjalan sampai ke tengah halaman depan. Namun ketika sampai di tengah halaman depan, Oleng pun menoleh ke belakang. Loh, kemana? Ucap Oleng. Si nenek tua itu tiba-tiba menghilang. Loh, si nenek kemana? Kok tiba-tiba hilang? Ucap Oleng. Di tengah kebingungannya Oleng, tiba-tiba ada suara. Ujang nyari nenek. Nenek ada di sini. Sambil tertawa, yang tawanya itu persis seperti tawa kuntilanak. Oleng lantas menoleh, kagetlah dia. Si nenek tua duduk di dahan pohon. Dalam sekejap pandangan, wujudnya berubah menjadi sosok kuntilanak dengan baju daster putih yang sudah lusuh, rambutnya panjang awut-awutan, tertawa menertawakan Oleng yang ketakutan. Kuntilanak, tolong! Si Oleng teriak minta tolong, lari ketakutan keluar dari halaman rumah kosong. Mip, Dul, tolong Mip, tolong! Teriak Oleng sambil terus lari, sedangkan suara tawa kuntilanak terus mengikuti Oleng di belakang. Oleng terus berlari menuju penginapan, diikuti tawa kuntilanak di belakang Oleng yang berlari ketakutan. Oleng terus teriak, Mip, tolong Mip, Dul, tolong! Teriak Oleng. Dan teriakannya itu membuat Miftah serta Bedul yang tertidur lelap langsung bangun. Mip, Leng, Oleng, kamu kenapa Leng? Sadar Leng, sadar! Teriak Bedul. Miftah pun ikut mengguncang-guncang tubuh Oleng yang terus meronta-ronta, teriak meminta tolong dalam tidurnya. Leng, bangun Leng! Astagfirullahaladzim Leng, bangun! Akhirnya Oleng pun membuka mata. Astagfirullahaladzim. Oleng beberapa kali istighfar. Aduh, syukurlah. Ternyata cuma mimpi, ucap Oleng. Yang ternyata apa yang dia alami tadi hanya sekedar mimpi. Bedul dan Miftah saling pandang kebingungan.
Apa yang dimimpikan ama Oleng sampai teriak minta tolong ketakutan? Ada apa sih, Leng? Nantilah, nanti gua cerita. Serem dah, serem banget, ucap si Oleng yang langsung duduk di atas ranjang. Melihat hal itu, Miftah dan Bedul pun hanya geleng kepala. Si Oleng langsung berdiri menuju ke dapur kecil di dalam kamar, di belakang. Niatnya mau ngambil minuman. Mau minum air putih dia. Maklumlah, mimpi menakutkan yang dia alami barusan itu semua begitu terasa nyata. Meninggalkan Miftah dan Bedul yang hanya duduk di ranjang mereka, Oleng lantas berjalan menuju ke dapur, ke belakang kamar. Namun ketika ke arah belakang, Oleng langsung terdiam ketika mendengar suara desisan. Suara desisan ular yang disertai bau anyir yang begitu memuakkan. Oleng terkejut, lantas dia menoleh. Saat itulah Oleng melotot terpaku diam melihat sosok perempuan dengan muka yang begitu pucat. Setengah tubuhnya manusia, namun dari pusar ke bawah merupakan tubuh seekor ular. Perempuan itu menggeram menatap melotot ke arah Oleng, menjulurkan lidahnya yang bercabang seperti seekor ular. Taringnya mencuat begitu tajam dan kulit muka pucatnya itu ditumbuhi sisik-sisik ular. Perempuan itu menatap nyalang ke arah Oleng. Pergi kalian dari tempat ini. Kehadiran kalian tidak aku sukai. Pergi, ucap perempuan bertubuh ular. Oleng hanya gemetar menatap ketakutan ke arah si perempuan bertubuh ular yang malah mendekat dengan wajah raut muka yang menakutkan berjalan ke arah Oleng. Oleng ingin teriak namun lidahnya terkunci. Mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata. Rasa takut yang teramat sangat akhirnya membuat Oleng langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Namun sebelum itu Oleng sempat sekuat tenaga mengeluarkan suara dan teriakannya membuat Miftah serta Bedul lari menuju ke tempat Oleng. Melihat Oleng yang pingsan, astagfirullahaladzim, Mip, si Oleng kenapa, Mip? Gak tahu Dul. Bawa ke kamar Dul, bawa ke kamar. Oleng pun digotong oleh Miftah dan Bedul menuju ke kamar penginapan. Dibawa masuk kembali diletakkan di atas ranjang. Miftah dan Bedul langsung ambil minyak angin dibalurkan ke tubuh Oleng. Dan pagi harinya, akhirnya Oleng pun siuman. Ketika tersadar, Oleng teriak terdiam ketika menatap Miftah dan Bedul yang khawatir kepada Oleng. Nah di situ Oleng pun ditanyai oleh Miftah dan Bedul apa yang terjadi kepada Oleng. Oleng pun cerita tentang mimpi semalam dan sosok perempuan bertubuh ular di belakang. Dan yang membuat Miftah serta Bedul langsung pucat pasi. Oleng berkata, kalau si perempuan itu wajahnya begitu mirip dengan perempuan yang tidur di kamar penginapan di samping kamar mereka. Perempuan yang mengeluarkan aroma bangkai semalam. Bedul menganggukkan kepala. Bener, memang bener. Loh, kenapa Dul? Mip, semalam nih Mip, waktu lu pada lagi tidur, gua keluar dari kamar. Gak sengaja dengar suara tangisan dari kamar sebelah yang ditiduri si Teteh semalam. Gua sampai merinding ketakutan, Mip. Tuh perempuan ketawa
nangis kayak kuntilanak, jerit-jerit dari dalam kamar. Bau bangkainya begitu kuat. Gua ampe lari kocar-kacir masuk kamar, nutup tubuh pakai selimut ketakutan. Ampe gua bangun gara-gara si Oleng teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Berarti ya yang semalam perempuan itu bukan manusia, ucap Miftah. Oleng dan Bedul yang mengalami langsung kejadian naas menganggukkan kepala, meyakinkan kalau memang tuh perempuan bukan manusia. Mereka bertiga lantas keluar dari kamar di pagi hari itu. Langsung ngecek ke kamar penginapan sebelah, yang ternyata kamar itu terkunci dan tak terlihat ada jejak ditinggali. Makin penasaran, mereka bertiga pun nanya ke petugas penginapan. Yang lebih membuat mereka bertiga terkejut, ternyata tak ada lagi yang menginap selain mereka bertiga. Akhirnya, selepas istirahat, menenangkan diri, mengepak semua pakaian, mereka bertiga pun check out dari penginapan itu, langsung mendaki menuju Kawah Ratu. Yang cuaca pada hari itu, hari ketiga nih, memang begitu mendukung. Tak lagi ada hujan saat itu. Sampai singkatnya nih, perjalanan ke tempat camping di dekat Kawah Ratu berjalan begitu lancar. Namun memang sepanjang mereka bertiga naik, itu nggak ketemu sama satu orang pun manusia. Sepertinya Kawah Ratu masih tertutup untuk para pendaki gara-gara peristiwa kematian 6 orang siswa. Itu anggapan Bedul, Miftah, dan Oleng. Singkatnya sampai dah nih di tempat camping. Mereka bertiga lantas mengeluarkan tenda. Namun sayang, prem tenda domnya gak ke bawah. Waduh Mip, nih gimana sih? Kok premnya gak dibawa? Aduh, ya gak tahu. Kan si Bahong yang ngepak semua. Gua kan cuman bawa, ucap Miftah. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun mendirikan tenda terpal. Bagi-bagi tugas. Waktu itu Miftah menggali parit di sekitaran tenda yang didirikan. Sedangkan Oleng nyari kayu dan Bedullah yang mendirikan tenda terpal. Namun begitu tenda selesai berdiri, langsung turun hujan begitu lebat. Oleng, Miftah, dan Bedul langsung masuk ke dalam tenda. Karena lebatnya hujan, tanah yang gembur terbawa arus air masuk ke dalam tenda. Hujannya begitu lebat, sampai sambaran guntur pun berkali-kali terdengar di telinga mereka. Miftah, Oleng, dan Bedul duduk berlutut jongkok di dalam tenda terpalnya. Air mengalir masuk. Mereka saling topang bertiga, menghangatkan badan. Di luar tenda, hujannya semakin besar, semakin lebat. Waktu pun semakin malam. Namun anehnya, hujan tak kunjung ada tanda-tanda reda, tak kunjung ada tanda-tanda mau berhenti, malah semakin larut, semakin lebat pula. Di sini, mereka bertiga merasakan keanehan. Sesekali, Oleng, Miftah, dan Bedul melihat ke arah jam tangan mereka. Ini malam hari. Ketika menoleh ke arah jam tangan, waktu menunjukkan tepat jam 2 dini hari. Leng, baru jam 2 ya? Iya nih hujan gak berhenti. Kok lama banget ya nih malam? Gak pagi-pagi, ucap Oleng. Mereka bertiga pun kembali terdiam. Sepi, hanya suara hujan yang terdengar. Tak ada suara apapun. Mereka bertiga seolah merasa ngecamp di dimensi yang berbeda. Ngecamp di alam goib. Itu perasaan Miftah, Bedul, dan Oleng. Sudah semakin lama mereka menunggu, tak sengaja Oleng pun kembali menoleh ke arah jam tangan. Aneh,
jam tangan itu masih tetap menunjukkan jam 2 dini hari. Seolah waktu betul-betul terhenti di tempat camping di dekat Kawah Ratu. Seolah waktu tak bergerak. Oleng dan Bedul mulai pucat pasi ketakutan. Miftah berusaha menenangkan kedua sahabatnya. Sudah. Sekarang kita tenang. Kita berdoa, baca doa, minta tolong sama Allah agar kita bertiga diberi keselamatan. Miftah pun paham. Mereka memang mengalami suatu kejadian yang di luar nalar akal sehat manusia. Mereka paham, Miftah tahu mereka bertiga bukan berada di dimensi yang sama seperti dimensi yang mereka tempati. Disitulah Miftah, Oleng, dan Bedul tiada henti membaca surat-surat pendek yang mereka ketahui. Setelah cukup lama membaca ayat-ayat Al-Quran, akhirnya terdengarlah suara azan subuh dari kaki Gunung Salak. Mendengar suara azan, mereka pun mulai tenang. Alhamdulillah, akhirnya pagi juga, ucap si Oleng. Hujan pun sudah lama reda. Nah, pagi-paginya jam 6 nih. Ini mereka bertiga kan masih dalam tenda. Mereka bertiga pun keluar. Nah, begitu membuka pintu tenda, melohok Miftah, Oleng, dan Bedul. Karena di sekitaran tenda mereka banyak pula tenda-tenda yang sudah berdiri. Bahkan banyak yang sedang aktivitas. Miftah, Oleng, dan Bedul saling pandang keheranan. Loh, bukannya dari kemarin cuma kita bertiga? Lah, ini sejak kapan mereka pasang tenda? Penasaran, Miftah, Bedul, dan Oleng pun nyamperin tuh ke rombongan pendaki yang lagi pada duduk melingkar di depan tenda mereka. Ada yang main gitar, wah pokoknya lagi pada senang-senang tuh. Begitu mendekat ke arah rombongan para pendaki lain, Miftah pun bertanya, kalian kemarin lihat kita pasang tenda nggak? Ya lihatlah bang, waktu kita di sini, abang kan langsung pasang tenda tuh, ucap rombongan pendaki itu. Miftah, Bedul, dan Oleng saling pandang. Karena setahu mereka, datang ke lokasi waktu mau pasang tenda, gak ada satupun pendaki di sana. Tapi kata rombongan pendaki yang mereka datangi, mereka semua ngeliat Bedul, Oleng, dan Miftah pasang tenda. Cuman mereka gak berani nanya, gak berani nyamperin. Soalnya ya mereka bertiga ini kan bisa dibilang lebih senior lah. Uang udah pada nikah semua tuh yang 3 orang ini. Nah, ketika Bedul bertanya, semalam kan hujan gede. Gak ada bang, gak ada hujan kok. Semalam cerah banget loh. Makin terkejut dong. Kenapa? Hanya mereka bertiga yang mengalami hal seperti itu. Akhirnya, selepas memahami apa yang sebenarnya terjadi, percaya nggak percaya, ternyata memang betul. Mendaki dengan jumlah ganjil akan mengalami sesuatu di Gunung Salak sana. Ternyata bukan hanya mitos, karena mereka bertiga yang nggak percaya pun akhirnya mengalami juga kengerian dari melanggar aturan yang ditetapkan, aturan adat bagi para pendaki ke Gunung Salak. Semalaman mereka dari kemarin naik ke puncak ke dekat Kawah Ratu ke tempat camping, ternyata mereka naik di dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia. Nah, itulah kisah 3 orang pendaki dari Jakarta yang dibagikan buat semua Baraya KMS yang waktu itu mereka mendaki pasca 7 hari peristiwa kematian tragis para siswa SMP Negeri 67 Jakarta meninggal dunia.